Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, saya sebagai kepala sekolah saat ini akan memandu penetapan visi misi sekolah. Ya. Jadi setiap kepala sekolah yang menjabat di suatu tempat atau sekolah baru biasanya membawa visi dan misi. Ya. Ketika sekolah itu sudah ada visi, maka kepala sekolah akan mengoreksi kembali visi dan misi yang ada. Kalaupun sudah sesuai dan sudah bagus, maka biasanya visi misi dilanjutkan. Dan apabila visi misi itu ada perlu perubahan, maka kepala sekolah sebagai pimpinan akan menetapkan kembali atau membentuk kembali visi misi sekolah, tentunya tidak sendiri, yaitu bersama tim pengembang sekolah, bersama dewan guru, beserta komite dan juga orang tua murid. Yang jelas tentang masa depan yang diinginkan oleh individu, kelompok atau organisasi. Ini merupakan pernyataan yang mencerminkan tujuan jangka panjang dan aspirasi yang ingin dicapai. Visi berfungsi sebagai inspirasi dan panduan dalam pengambilan keputusan suatu perencanaan strategis. Dalam konteks organisasi, visi membantu pengertian misi. Misi adalah pernyataan yang merangkum tujuan dan alasan keberadaan organisasi. Misi menjelaskan apa yang ingin dicapai, siapa yang dilayani, dan bagaimana cara untuk mencapainya. Misi biasanya bersifat jangka panjang dan memberikan arah serta fokus bagi segala aktivitas dan keputusan yang diambil oleh entitas tersebut atau oleh organisasi tersebut atau sekolah itu sendiri. Misi sekolah merangkum tujuan dan nilai-nilai yang ingin dicapai oleh satuan pendidikan tersebut. Nah, ini saya balik juga dengan suatu aplikasi AI Check. Kita lanjutkan. Mari kita merumuskan atau menetapkan visi SMP Negeri 1 Jayapura, yaitu terwujudnya. Nah, ini dari visi ini, maka seseorang yang membacanya akan tergambar apa yang diinginkan SMP Negeri 1 Jayapura ke depan, apa yang ingin dicapai, apa yang akan dikerjakan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Itu sudah tergambar dalam suatu rumusan visi misi. Terwujudnya insan, baik itu peserta didik maupun warga sekolahnya, yaitu guru dan kepala sekolah yang berkarakter. Tentunya ini berhubungan dengan kurikulum merdeka, bahwasanya peserta didik memiliki karakter dengan profil pelajar Pancasila, dihubungkan dengan P5 atau penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian berliterasi. Nah, inilah literasi. Mengapa dicantumkan situ? Karena kita punya tujuan ke depan jangka pendek dan panjang, agar peserta didik dan juga warga sekolah memiliki kemampuan literasi yang tinggi, baik itu literasi membaca atau baca tulis maupun literasi numerasi, sesuai dengan hasil dari penilaian atau evaluasi di PISA, bahwasanya Indonesia memiliki tingkat literasi yang rendah. Oleh sebab itu, dalam kurikulum merdeka ini selalu ditekankan untuk meningkatkan kemampuan literasi sesuai dengan rapor pendidikan bahwa literasi untuk SMP ini sangat perlu sekali. Bahwasan global ini, maka peserta didik dan warga sekolah memiliki pandangan yang luas dan juga bisa menyaring mana yang baik, mana
yang buruk dari budaya-budaya global luar negeri disesuaikan dengan budaya-budaya lokal atau nilai-nilai Pancasila. Kemudian peduli lingkungan ini sangat harus ada di komponen ini, karena lingkunganlah yang bisa mendukung proses belajar mengajar, proses kegiatan sekolah itu menjadi nyaman. Kalau lingkungan amburadul, lingkungan tidak nyaman, lingkungan tidak asri, lingkungan tidak mendukung dari kegiatan sekolah, maka akan berefek ke segalanya. Apalagi dicantumkannya peduli lingkungan ini berhubungan dengan selalu peningkatan penilaian adiwiyata. Kemudian saya lanjutkan indikator visi. Indikator itu tanda-tanda visi kita terwujud atau tercapai. Yang pertama, terwujudnya pendidikan yang mengedepankan karakter, menentukan profil belajar Pancasila. Kemudian terwujudnya kemampuan peserta didik dalam literasi. Nah, kalau sudah terwujud berarti sudah tercapai. Terwujudnya prestasi peserta didik baik akademik dan non akademik. Nah, kalau sudah terwujud, anak-anak kita banyak juara sampai ke nasional, ini berarti dalam poin 3 ini prestasi ini sudah tercapai. Kemudian terwujudnya peserta didik berwawasan global berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Nah, ini jadi anak-anak ini berkembang, mampu mengadopsi tentang perkembangan secara mendunia, tetapi tetap disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kelima, terwujudnya lingkungan yang nyaman. Artinya suasana lingkungan asri, rindang, bersih, dan pengelolaan salam. Kemudian Pancasila juga beda-beda ya di non-muslim. Kemudian literasi ini berupa literasi bahasa tulis dan literasi numerasi, optimalisasi perpustakaan dan mendukung program literasi. Jadi perpustakaan untuk dioptimalisasi bagaimana cara mengelolanya supaya literasi numerasi pada peserta didik ini lebih meningkat. Kemudian pemanfaatan sudut baca dan pojok baca yang seperti di belakang ini sudah ada. Nah, ini lebih dimanfaatkan, dioptimalisasi, dimaksimalkan. Kemudian cerdas, memfasilitasi siswa mengenali potensi agar siswa dapat mengembangkan kemampuan bidang akademik dan non akademik. Nah, ini kita berharap siswa kita semuanya adalah cerdas-cerdas yang mampu dalam menggali potensi siswanya dapat dalam mengembangkan kemampuan bidang akademik dan non akademik. Kemudian berbudi luhur tentunya sesuai dengan Pancasila yang diterapkan melalui 5S, senyum, sapa, salam, sapa, sopan santun. Nah, ini senyum dengan siapapun, baik itu sesama sejawat maupun memberikan pengetahuan pada peserta didik mengenai teknologi dalam tingkat dasar. Jangan saja dia mahir di YouTube dan sebagainya, tapi ketika mengerjakan Word, Excel dia tidak mampu. Nah, itu tetap dibina sesuai dengan kemampuan dari siswa tersebut. Sehat jasmani dan rohani, ya, itu kesehatan jasmani dan rohani sangat penting. Dengan sehat jasmani rohani, maka kegiatan keseluruhan di sekolah ini bisa berjalan dengan lancar. Pembiasaan bersama dilakukan bersenang bersama menjadi minimal 1 kali dalam 1 minggu. Kemudian berwawasan lingkungan dengan memupuk pada siswa akan peduli lingkungan terhadap kebersihan lingkungan belajar dan keaslian lingkungan sekolah. Tujuan yang ingin dicapai SMP Negeri 1 Jayapura sebagai bentuk untuk mewujudkan visi sekolah yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut. Ada jangka pendek, yaitu untuk peserta didik yang beriman dan budi luhur, mendorong peserta didik untuk mampu berkreasi ide yang dituangkan dalam tulisan atau tindakan yang berakar pada budaya lokal. Menyelenggarakan proses pembelajaran yang mengacu peserta didik bernalar kritis, kreatif, dan inovatif dalam mengembangkan ide dan gagasan. Kemudian mengoptimalkan sarana prasarana sekolah yang menunjang peserta didik dalam
mengkreasikan ide atau gagasan yang berakar pada nilai budaya lokal. Kemudian menciptakan peserta didik yang mampu bernalar kritis dan pelaksanaan kegiatan berbasis proyek yang mengedepankan jiwa gotong royong. Kemudian dilanjutkan tujuan jangka panjang yaitu merancang pembelajaran yang mengedepankan ciri khas sekolah dan daerah dalam nuansa kebinekaan global dan harmonis. Membentuk peserta didik yang memiliki kemampuan daya saing, berkarakter, prestasi, dan memiliki pribadi yang beriman, rajin dan taat beribadah, serta saling menghargai perbedaan dan mencintai lingkungan dan bangsanya. Kecakapan dalam komunikasi sosial dan jiwa kompetitif, kreatif, mandiri, dan yang tetap menunjukkan budaya lokal. Kemudian masih tujuan jangka panjang mempunyai life skill, ya, kecakapan hidup yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, mampu mengkreasikan ide gagasan yang dituangkan dalam tindakan atau karya yang berakar dari budaya lokal dalam kebinekaan global, mempunyai karakter yang berbudi luhur, sopan santun, mandiri, kreatif, yang mampu bersaing sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian menjadikan sekolah sebagai tempat untuk mengembangkan proses pengembangan intelektual, emosional, sosial, keterampilan, dan tumbuh kembang peserta didik sesuai dengan tingkat kemampuan dan kondisi masing-masing peserta didik yang menempatkan nilai gotong royong. Terakhir, menjadikan masyarakat dan orang tua sebagai mitra bersama dalam menjalankan pendidikan sekolah. Nah, ini yang terakhir ini, bahwa masyarakat dan orang tua itu mitra sekolah, ya, yang bisa dan kita harapkan dukungannya untuk membantu kemajuan sekolah baik secara akademis maupun mengenai sarana dan prasarana. Mungkin itu saja mengenai draft ataupun panduan untuk menentukan visi dan misi sekolah kita. Satu tidak beras seperti yang depan, Bapak Ibu, jangan sampai tidak hafal walaupun sebenarnya belum dicetak nanti selesai ya. Tapi dengan sering saya tayangkan seperti ini, mungkin Bapak Ibu juga sudah paham. Baiklah, untuk sesi selanjutnya mungkin ada pertanyaan atau sumbang saran ataupun ide yang lain untuk demi sempurnanya dari visi misi sekolah kita ini. Silakan Bapak Ibu. Ya, silakan begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Entin Surya, saya guru mata IPA. Yang ingin saya tanyakan tentang hal visi dan misi yang Bapak sampaikan, apakah visi misi yang dibuat sekarang itu bisa dirubah, dan kapan visi misi itu bisa diubah? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Saya Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat bagus pertanyaannya. Apakah visi misi itu bisa berubah dan kapan berubahnya? Ya, visi misi ini sangat dinamis, ya, sangat dinamis. Kapan berubahnya? Ketika tujuan apa yang ingin dicapai suatu sekolah itu sudah tercapai, maka visi misi bisa berubah. Dan saat itu visi misi juga harus berubah. Kalau semua tujuan, semua yang menjadi gagasan sudah tercapai, maka visi misi itu saat itu bisa dirubah. Kemudian yang kedua, visi misi juga berubah ketika arah visi misi nasional, pendidikan nasional, visi misi dinas pendidikan dan pendidikan kabupaten itu berubah arah, maka visi misi kita juga akan ikut berubah. Karena visi misi ini, visi misi sekolah itu tergantung juga dari visi misi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, arahnya kemana,
dan juga visi-misi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten serta visi-misi dari pemerintah daerah arahnya kemana, itu selalu kita adopsi untuk dijadikan salah satu poin di visi-misi tersebut. Nah itu jadi kapan? Pada saat tujuan tercapai, pada saat arah visi nasional berubah, kita juga berubah. Dan kapan waktunya? Tentunya itu sangat relatif dan dinamis. Itu saja. Mudah-mudahan juga sudah jelas dan mengerti. Bapak Ibu yang saya hormati, demikianlah panduan atau paparan saya ataupun pesan saya untuk memandu Bapak Ibu kita semua untuk menentukan visi misi SMP Negeri 1 Jayapura pada tahun 2024. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kesalahan. Saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.